Selamat pagi adik-adik, Salam. Apa kabar hari ini? Ya, sangat baik, luar biasa. Ya, kita luar biasa, kita sangat baik karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita melakukan pujian memuji Tuhan selalu. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita telah memasuki tahun 2021 dan tahun 2020 telah kita lewati. Tentunya tahun 2020 banyak hal yang telah kita lewati, kadang membuat kita sedih, kadang membuat kita senang. Tapi kita ada saat ini karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dan adik-adik, walaupun kita masih belajar dari rumah, kita tidak bertemu dengan teman-teman sekolah, tidak bertemu dengan teman-teman di gereja, tapi yakin Tuhan selalu ada. Dan kita berdoa terus untuk memulihkan keadaan ini, virus corona bisa hilang, dan kita bisa bertemu bertatap muka secara terus-menerus, dan tidak perlu lagi keluar pakai masker terus. Nah, untuk itu dan yakinlah kita akan memuji Tuhan dari lagu Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil.
Adik-adik, sepanjang kehidupan kita, mungkin kita sengaja atau tidak sengaja menyakiti orang tua kita, mama, papa, saudara, atau teman-teman kita. Mari hari ini kita mengaku dosa kita dan minta Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, karena kita sudah mengaku dosa kita, mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari kitab Yesaya 43 ayat yang ke-25 berbunyi, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Semua katakan, Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita menyanyi dari lagu Dihapuskan Dosaku. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita menyanyi lagu Hai Kawan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, terkhusus pada pagi hari ini, di mana anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Berkatilah apa yang mereka dengarkan, berkatilah juga hamba-Mu yang akan bawakan cerita, sehingga cerita Alkitab yang akan disampaikan dapat tertanam baik di dalam hati sanubari anak-anak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik di rumah, siapa di sini yang pernah berada atau datang ke kota yang besar? Melihat kota yang besar, bagaimana? Ada lampu-lampu, ada bangunan, ada bunga-bunga, pasti semua merasa senang. Ya,
Begitu juga Tuhan Yesus dan keluarganya, ayahnya Yusuf dan ibunya Maria datang ke sebuah kota dari kota Nazaret ke Yerusalem. Mereka datang ke sana untuk satu kegiatan, yaitu merayakan Paskah. Siapa di sini yang pernah merayakan Paskah? Ya, pasti kita semua menyambut Paskah dengan senang, dengan gembira. Ya, begitu Tuhan Yesus dan keluarganya datang ke sebuah kota. Ayahnya, yaitu Yusuf, membeli satu anak domba untuk disembelih kepada Tuhan, untuk dibawa sebagai korban persembahan Paskah. Setelah selesai perayaan Paskah, mereka semua kembali. Dalam perjalanan, ibu Yesus, yaitu Maria, menyadari, Yesus di mana? Dia mencari ke temannya, kamu melihat Yesus? Dia mencari ke rekanan temannya, kamu mencari Yesus? Ke teman-teman Yesus, tidak ada yang melihat Yesus. Akhirnya ayahnya dan ibunya kembali ke kota Yerusalem. Di sana 3 hari dia mencari Tuhan Yesus. Dia mencari ke pasar, dia mencari ke tempat keramaian. Akhirnya dia tidak menemukan Tuhan Yesus. Ada yang tahu di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ternyata ada di suatu tempat, yaitu tempat ibadah. Ya, untuk apa Tuhan Yesus di sana ya? Di sana Tuhan Yesus duduk bersama dengan imam-imam kepala, bersama dengan ahli-ahli Taurat. Mereka berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang Taurat Tuhan. Ya. Ibu Maria yang melihat, itu Yesus. Dia menyampari anaknya, kemudian bertanya, anakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kami khawatir, kami cemas mencarimu. Tuhan Yesus cuma mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan, mengapa engkau mencari aku, sedangkan aku harus tinggal di rumah Bapakku? Kemudian ayahnya dan ibunya memanggil Tuhan Yesus untuk ikut kembali bersamanya pulang ke Yerusalem. Karena Tuhan Yesus anak yang pintar, Tuhan Yesus anak yang taat sama orang tua, makanya Tuhan Yesus ikut bersama ayah dan ibunya pulang bersama-sama ke kota Nazaret. Ya, adik-adik, tadi itu cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah itu dia berumur 12 tahun. Ya, siapa di sini yang 12 tahun? Ya, dia sudah bisa mengajar seperti ahli Taurat. Dia sudah bisa berbincang-bincang tentang hukum Allah. Dan satu, Tuhan Yesus itu anak yang baik. Dia selalu dengar-dengaran sama orang tua. Ayo, siapa di sini yang selalu melawan orang tua? Ada? Puji Tuhan, semua tidak ada ya. Kita harus selalu mendengarkan nasihat orang tua, terutama hukum kelima, yaitu hormati ayah dan ibu, takut akan Tuhan. Ya. Cerita kita diambil dari Lukas 2 ayat 40 sampai 52 yang berjudul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Yang menjadi nas renungan adik-adik bisa baca di rumah, yaitu ayat 49. Firman Tuhan berbunyi demikian, jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita lipat tangan, kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan dengarkan nats persembahan kita hari ini dari Mazmur 146 ayat yang kedua. Berbunyi, "Aku hendak memuliakan Tuhan selagi aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Mari kita menyanyi dari lagu Bersyukur, Bersyukur. Adik-adik, mari kita berdoa sapaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia berkat yang Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Terkhusus pada hari ini Tuhan, di hari tahun baru, di tanggal 3, kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun masih dalam kondisi wabah COVID ya Tuhan, kiranya Engkau tetap berkati. Ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak, kiranya Engkau tetap memelihara di rumah dalam pertumbuhan, perkembangan, terutama dalam membantu orang tua atau yang bersekolah secara online, kiranya Engkau berkati. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak yang berulang tahun pada hari ini atau hari-hari kemarin atau yang akan datang, kiranya Engkau berkati di pertambahan usia, Engkau berikan kesehatan, berikan kelimpahan rezeki, berikan keceriaan dalam kehidupannya sehingga dapat menjalani kehidupan
kehidupan bersama kedua orang tuanya atau keluarganya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mendoakan orang tua dari anak-anak-Mu yang berada dalam kondisi lemah tubuh atau sakit. Kiranya Engkau datang sebagai dokter tak terlihat, menjamah tubuhnya yang sakit agar mereka bisa sembuh dan bersama-sama beribadah minggu depan di rumahmu atau lewat cara daring atau online. Ya Tuhan, kami juga mendoakan negara kami, bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berkati, Engkau pulihkan walaupun dalam kondisi COVID, kiranya Engkau tetap bantu perekonomian supaya kehidupan rakyat Indonesia tetap sejahtera. Ya Tuhan, kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu, kiranya di tahun baru ini guru-guru sekolah minggumu semakin bersemangat mengajar dan mendidik anak-anak sekolah minggumu ke jalan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan, berkatilah persembahan puji-pujian yang kami nyanyikan atau bawakan, berkatilah kami yang telah mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu, agar semuanya itu dapat tertanam baik di dalam hati kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan doa kami, dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang kita ambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Bunyinya, "Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan." Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebagai lagu penutup ibadah kita menyanyi dari lagu Aku Anak Terang. Tugasku memberi terang, aku anak terang, hanya selamatkan
jangan lupa jaga kesehatan dan ingat selalu protokol kesehatan. Dan sampai jumpa minggu depan.